Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Abdul Ghafur, Ardila Lisandi, Ika Sarina, Khairul Umam, Siti Nurfadilah, dan Yulianti Harahap. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi singkat dari PAR itu sendiri. Jadi istilah participatory action research itu setidaknya harus memiliki 3 pilar utama, yakni metode research, kemudian dimensi aksi, dan yang ketiga adalah dimensi partisipasi. Artinya PAR ini dilakukan dengan mengacu pada metodologi riset tertentu, kemudian harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, warga, atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR itu sendiri atau menjadi bagian dari tim peneliti itu sendiri. Kemudian ciri-ciri umum dari PAR ini, yang pertama itu mengkaji isu-isu sosial yang menghambat kehidupan seseorang atau suatu komunitas. Kemudian terfokus pada peningkatan atau perubahan kehidupan, kemudian menekankan pada kolaborasi yang setara, dan yang terakhir mengarah pada peneliti emansipatif. Adapun model-model penelitian participatory action research, yang pertama model Catlewin, yang kedua model Kemiss dan McTaggart, yang ketiga model John Elliott, yang keempat model Skomuk, dan yang terakhir model Stringer. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu model Catlewin. Jadi Catlewin ini beliau dikenal sebagai bapak peneliti tindakan karena dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebut istilah penelitian tindakan atau action research melalui suatu artikel yang berjudul Action Research and Monetary Problem 1946. Catlewin kemudian tertarik melakukan penelitian tindakan untuk menyelidiki kondisi dalam organisasi yang mengarah pada tindakan sosial. Dia mengusulkan proses yang berbentuk spiral dengan melibatkan langkah-langkah perencanaan, tindakan, dan temuan fakta tentang hasil tindakan. Lewin kemudian menekankan pada 3 aspek utama yang dapat mengubah berbagai persoalan konflik yang ada. 3 aspek yang dimaksud yaitu kita harus merumuskan pertanyaan what is the present situation, bagaimana situasi saat ini, kemudian what are the dangers, bahaya apa yang terjadi, dan what shall we do, apa yang akan dilakukan. Lanjut ke model yang kedua, yaitu model Kemiss dan McTaggart. Kemiss dan McTaggart ini mencurahkan perhatiannya pada perubahan yang bersifat sosial dan edukatif yang diarahkan pada 3 aspek utama. Yang pertama mengkaji, membentuk, dan melakukan rekonstruksi praktik-praktik sosial. Nah, model spiral penelitian beliau ini itu bersifat reflektif diri. Kemudian cirinya yang pertama berorientasi pada praktik sosial, yang kedua membentuk partisipatori, kemudian yang ketiga menekankan pada tindakan praktis dan kolaboratif, yang keempat membangun emansipatory, yang kelima menekankan pada hal-hal yang bersifat kritis, yang keenam menunjukkan yang keenam bertujuan untuk mentransformasikan teori dan praktik. Kemudian yang terakhir itu bersifat reflektif. Kemudian model yang selanjutnya adalah John Elliott. Dalam mengembangkan penelitian tindakan, John Elliott ini memfokuskan kajiannya pada 3 aspek utama, yaitu pertama professional learning, kemudian teori dan praktek serta inovasinya, yang ketiga konteks kebijakan. Adapun tahapan model John Elliott yaitu yang pertama
mengidentifikasi dan mengklarifikasi ide umum, merujuk pada pernyataan yang menghubungkan suatu ide dengan tindakan. Yang kedua, penyelidikan atau tinjauan. Nah, ini terbagi menjadi dua langkah, yaitu mendeskripsikan fakta, kemudian menjelaskan fakta atau kondisi objektif dari suatu situasi. Yang ketiga, mengawasi implementasi dan dampak. Harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap penyelidikan. Selanjutnya, model SMART. Model SMART didesain untuk kepentingan guru, spesialis kurikulum, pengawas, psikologi, para administrator sekolah, orang tua, dan peserta didik yang ingin memperbaiki praktik dengan mengintegrasikan cara-cara merefleksi pelaksanaan kegiatan, metode penelitian, dan penyelesaian. Model ini memiliki kekhususan pada pelaksanaan penelitian tindakan praktis yang langsung diarahkan pada tindakan proaktif, responsif, dan kolaboratif. Untuk tahapan SMART diantaranya ada yang pertama, mencoba praktik baru guna untuk mendapatkan dan menggunakan cara-cara lain untuk mendapatkan hasil yang lebih. Kedua, menggabungkan harapan yang diinginkan dengan adanya kekhawatiran yang terjadi ketika melaksanakan metode, cara, atau strategi baru. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, memeriksa maksud dan arti dari data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, merefleksi cara alternatif untuk dilakukan. Yang keenam, mencoba praktik baru yang lain yang telah direvisi. Untuk selanjutnya, model Stringer. Model Stringer memiliki kerangka dasar yang kuat yang ditandai dengan 3 kata. Pertama, look, melihat, yang artinya mengumpulkan informasi yang relevan. Kedua, think, memikirkan, yang artinya mengeksplorasi dan menganalisis apa yang sedang terjadi atau menganalisis, menginterpretasi dan menjelaskan atau berteori. Yang ketiga, act, bertindak, artinya merencanakan, melaporkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Selanjutnya, pemilihan desain penelitian. Di antaranya ada yang pertama, action research, merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Yang kedua, empowering, penelitian yang terjun langsung ke daerah penelitian karena tidak bisa disurvei. Yang ketiga, penelitian tindakan, bisa penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, penelitian tindakan ini merupakan metode yang didasarkan pada tindakan masyarakat yang seringkali diselenggarakan pada suatu latar yang luas, seperti rumah sakit, pabrik, sekolah, atau komunitas tertentu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.